Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Haj dapat hadir menemani Anda dalam program Zona Inspirasi. Saudara, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak Mei tahun lalu. Gerakan ini sebagai upaya menyelamatkan UMKM agar berhasil bangkit dan mampu melalui masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Lalu sudah sejauh mana Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini bisa membantu pelaku UMKM dan apakah kampanye ini bisa memupuk loyalitas masyarakat terhadap produk dalam negeri? Nah, selama 30 menit ke depan ini kita akan membahas lengkapnya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya telah bergabung melalui virtual Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Odo Manuhutu. Halo Bapak Odo. Halo. Ya, sambil menunggu kedatangan secara virtual Bapak Odo Manuhutu, ya, saya juga ingin menginformasikan bahwa akan bergabung juga CEO Ladara, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Oke, jadi kedua narasumber ini akan bergabung bersama kami di Zona Inspirasi dan membahas mengenai gerakan bangga menggunakan produk Indonesia. Halo Bapak Odo. Halo, selamat siang Pak Odo. Ibu Nani. Halo. Selamat siang untuk Bapak Odo Manuhutu selaku dari Deputi Bidang Koordinasi Parekraf Kemenko Marves dan juga Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku CEO Ladara. Selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, kami masih menunggu pemirsa kehadiran secara virtual dua tamu kami ya, yang akan bergabung sebentar lagi atau sesaat lagi dan membahas mengenai cara memajukan UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Halo, halo. Halo Ibu Nani, Bapak Odo bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Halo, Mbak. Baik, terima kasih. Oke, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis untuk sambungannya. Baik. Ya, Mbak. Iya, tapi Mas ini gambarnya udah ada, Mas? Oke. Halo, Pak Odo? Iya, Bu. Oh, oke, Bapak Odo sudah tersambung. Ya, bagaimana saya ingin ke pertanyaan ke Pak Odo terlebih dahulu ya. Sebelumnya saat ini kita tahu bahwa Presiden Indonesia ya Pak Jokowi sudah meresmikan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tapi sebenarnya pandangan Bapak sendiri terhadap UMKM di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Ya, selamat siang. Terima kasih Bu atas kesempatannya Ibu Nani. Jadi kita tahu semua bahwa UMKM adalah kekuatan utama perekonomian Indonesia. Dan karena itu adalah kekuatan ekonomi Indonesia adalah kita perlu memberikan dukungan terhadap UMKM. Salah satu upaya yang paling nyata dua hal yang nyata yang bisa dilakukan adalah pertama adalah masyarakat belanja produk-produk dalam negeri dan kedua adalah belanja pemerintah untuk produk-produk UMKM. Nah, dalam kaitan ini pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan stimulus BBI yaitu untuk memberikan diskon-diskon ketika kita memberi produk-produk UMKM. Kedua, dalam waktu dekat pemerintah akan menyampaikan menyampaikan upaya untuk pemerintah membeli produk-produk alkes buatan dalam negeri yang banyak yang diproduksi oleh UMKM. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Nah, kalau untuk peranannya sendiri dari pemerintah khususnya dalam kementerian sendiri untuk menyukseskan gerakan yang memang sudah berlangsung di tahun lalu ini, Pak, yaitu gerakan untuk Bangga Buatan Indonesia seperti apa?
Oke, pertama yang dilakukan pemerintah dalam ini Kemenko Maritim dan Investasi di bawah koordinasi Pak Menko adalah mengkoordinasikan lebih dari 18 lembaga untuk melakukan berbagai kegiatan di daerah. Terakhir kita lakukan di Jawa Tengah dan bulan ini di Labuan Bajo. Nah, kegiatan utamanya adalah bukan hanya showcasing, tapi adalah meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM, kemudian memberikan pendampingan bagi UMKM, kemudian memberikan pelatihan, dan ketiga yang paling penting adalah membuka akses pasar bagi UMKM. Itu yang kita lakukan bersama-sama dengan lebih dari 18 kementerian dan lembaga, bukan hanya kementerian dan lembaga, tapi juga dengan sektor swasta dan juga dengan teman-teman dari dunia media massa. Harapannya dengan gaung BBI ini adalah semakin meningkat kesadaran masyarakat bahwa produk-produk buatan dalam negeri bagus dan berkualitas dan wajib ya. Paling tidak kalau kita secara pribadi membeli produk-produk UMKM, dan saya yakin dengan Ibu Nani bahwa semakin banyak ibu-ibu di TNI membeli produk-produk UMKM, karena Rp1 yang kita belanjakan akan memberikan penghidupan bagi banyak keluarga di Indonesia. Pastinya ya, jadi memang pemerintah di sini sangat mendukung sekali dengan memberikan fasilitas untuk UMKM berkembang begitu ya Pak Odo ya? Ya, baik, betul. Nah ini saya ingin ke Ibu Nani terlebih dahulu, Ibu Nani. Ya, kalau kita melihat kan memang sudah banyak platform untuk menyediakan atau bisa dibilang marketplace juga untuk menyediakan UMKM kita dalam berkembang gitu. Tapi kalau dari Ladaranya sendiri dengan perkembangan saat ini ya, apa yang dilakukan Ladara untuk mendukung program pemerintah ini Bangga Buatan Indonesia? Bagi Ladara, kecintaan dan kebanggaan kita terhadap Indonesia perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, Mbak, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa itu sendiri. Dan bentuk paling sederhana dari wujud kecintaan itu adalah dengan karena membeli satu itu membangkitkan semangat UMKM dan kita menjadi kita tidak boleh ragu untuk mendukung dan menggunakan produk-produk lokal tentunya. Kita harus bangga dengan buatan produk-produk kita. Karena itu kita dapat mulai dari diri kita sendiri, mulai dengan keseharian kita dengan rutinitas kita untuk menunjukkan bahwa produk-produk kita itu berkualitas, potensial, dan ujung-ujungnya bisa diekspor. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini juga yang menjadi salah satu kampanye dan program di Ladara, Mbak, yang turut andil dalam mendukung pemerintah dengan menciptakan marketplace buatan anak-anak bangsa dan membuka jalan digitalisasi untuk para pengrajin dan UMKM yang belum pernah mempunyai kesempatan dalam berjualan secara online. Masih banyak, Mbak, yang belum bisa, belum mengerti, dan kami tidak segan-segan untuk selalu mengedukasi. Betul. Selain itu, kami memiliki halaman khusus untuk produk-produk karya Nusantara dan memberikan pendampingan onboarding kepada pelaku UMKM daerah-daerah untuk bergabung menjadi penjual di Ladara. Mbak. Oke, jadi memang itu adalah langkah nyata yang dilakukan oleh Ladara sendiri ya Ibu Nani untuk mendukung UMKM terus berkembang dan tidak kalah saing pastinya dengan produk-produk dari luar negeri ya. Baik, saya masih ingin bertanya kepada Pak Odo ini mengenai target pemerintah dari gerakan Bangga Buatan Indonesia ini sendiri yang sudah diluncurkan dari tahun lalu, Pak. Tapi tahan dulu ya Pak Odo ya, kita jeda dulu sejenak dan Zona Inspirasi akan kembali sesaat lagi pemirsa. Terima kasih Anda masih di Zona Inspirasi dan masih ditemani oleh Bapak Odo dan juga Ibu Nani di sini. Sempat terputus Pak Odo mengenai tadi target yang ingin saya tanyakan mengenai target dari pemerintah sendiri ya dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini seperti apa dan apa saja sih sebenarnya targetnya? Baik, terima kasih Bu. Target pertama adalah untuk onboardingkan 30 juta UMKM, IKM, artisan Indonesia hingga 2023.
Kedua, untuk itu setiap tahun targetnya 6 juta, 6 juta, 6 juta. Nah, so far sejauh ini sejak peluncuran 14 Mei 2020 sudah ada lebih dari 6 juta yang onboarding. Dan saya kira apa yang dilakukan teman-teman dari Ladara, Ibu Nani adalah menciptakan niche market lagi yang untuk meng-cater kebutuhan masyarakat Indonesia baik dari segi konsumennya atau produsennya. Ini yang kita dorong. Jadi bukan hanya ekosistem digital yang ada di Jakarta saja, tapi juga di daerah muncul karena masing-masing daerah mempunyai spesifikasi tersendiri. Dan kedua adalah yang penting adalah onboarding yes, tapi kedua adalah bagaimana kita bisa membeli produk-produk UMKM. Nah, ini saya ada contoh di 2-3 minggu lalu pada saat kunjungan Pak Menteri Menko Marves dan Pak Menteri Perindustrian ke namanya PT Jogja Presisi Teknika YPTI. Ini UMKM yang awalnya dimulai dengan 4 orang membuka bengkel, kemudian sekarang mempunyai pegawai lebih dari 100 dan mereka memproduksi alat presisi high-tech, apakah ventilator, apakah mesin turbin, apakah untuk tempat duduk untuk tempat duduk di mobil yang untuk yang disabilitas. Jadi mereka selama 10 tahun berhasil melakukan transformasi dan ini saya kira saya kira ini adalah inspirasi bagi anak-anak muda kita untuk melakukan berbagai inovasi dan ketika mereka melakukan inovasi tentu kita perlu membantu mereka untuk membantu mereka apakah dari segi pendanaannya, pelatihan, tapi yang penting saat ini pada masa krisis ini adalah membuka pasar. Oleh karena itu kita di Kemenko bersama teman-teman Kementerian Perindustrian dan LKPP mendorong bagaimana produk-produk ini dibeli oleh pemerintah. Karena ketika produk itu dibeli pemerintah maka menciptakan demand, kemudian mereka juga dana yang mereka gunakan bisa dimanfaatkan untuk melakukan R&D dan kunci dari UMKM kita untuk bisa tumbuh, berkembang, dan bersaing dengan negara lain adalah selalu melakukan inovasi, melakukan R&D. Dari situ nanti nilai tambahnya akan adanya di melalui R&D atau risetnya. Baik. Nah, kalau itu tadi adalah kan target yang memang ditujukan oleh pemerintah pada masyarakat. Nah, kalau peranannya sendiri, apa peranan khususnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini ya dalam program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini, Pak Odo? Jadi peranan kita utamanya adalah bagaimana mengkoordinir supaya berbagai kementerian dan lembaga dan juga dari tempat Ibu Nani, Ladara dan IDEA asosiasi bisa jalannya selaras, senada. Dan seperti kalau kita akapela kan, kalau akapela kalau ada suaranya aneh-aneh rusak. Nah, tugas fungsi kita di Kemenko adalah bagaimana akapela dalam bentuk gerakan Bangga Buatan Indonesia ini bisa selaras untuk mencapai tujuan itu dan bukan saya bilang sulit tapi kunci utamanya adalah bagaimana membuka saluran komunikasi antar berbagai pihak, kemudian sama-sama menyatukan persepsi, kedua menyatukan program dan langkah untuk target tersebut dan capaian 6 juta sampai saat ini adalah capaian bersama bahwa ternyata bangsa kita ini kalau kita bergotong royong, berkomunikasi pasti kita akan mencapai target-target tersebut. Dan kalau kita juga lihat data-data di berbagai data di dunia, proses transformasi digitalisasi di Indonesia pada masa pandemi adalah paling tertinggi di ASEAN. Kita boleh berbangga bahwa bangsa ini ketika didera oleh berbagai krisis justru semakin inovatif dan semakin inovatif dan semakin kokoh dan kekokohan itu tentu saja berdasarkan semangat kebersamaan. Pastinya, dan ini semoga harapannya ke depan semakin kokoh lagi dan meningkat berkembang terus ya Pak Odo ya. Nah baik, saya akan ke Bu Nani terlebih dahulu. Bu Nani, melalui gerakan BBI ini kan adanya kegiatan Kilau Digital Flobamora. Nah apa dampak yang dirasakan oleh Ladara dengan mengikuti gerakan nasional tersebut, Bu? Dampak Ladara dari kegiatan yang dirasakan Ladara yang dengan mengikuti kegiatan Gernas yang diprogramkan oleh Kominfo, kegiatan selama berlangsung ini kami sangat bersyukur sekali
Ladara diberi kesempatan menjadi partner marketplace bersama Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Bilibili untuk mendampingi para pelaku UMKM, khususnya UMKM di NTT, untuk go digital. Karena yang sering menghambat pelaku UMKM go digital adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital. Pelaku UMKM umumnya belum mengetahui cara mengunduh aplikasi untuk berjualan, mengunggah informasi dan tentunya foto berkaitan dengan produk mereka di situs e-commerce mereka masih belum paham. Jadi kami selalu mengedukasi dan turun langsung bagaimana cara mengajarnya, serta memaksimalkan ragam fitur yang dihadirkan di situs online. Selain itu, tantangan selanjutnya strategis pemasaran digital atau digital marketing juga jadi salah satu tantangan yang harus dihadapi UMKM dalam perjalanan transformasinya. Oleh karena itu, Ladara juga memberikan kesempatan untuk para pelaku UMKM untuk menggunakan iklan dan promosi yang sudah ada di Ladara. Dampak yang dirasakan adalah sudah banyak semenjak kami ikut ke dalam kegiatan Gernas ini sangat membantu. Terima kasih Kominfo, terima kasih Pak Odo yang selalu mengajak kami untuk selalu bersama-sama mengangkat UMKM di dunia pemasaran. Wow, luar biasa. Jadi memang dampak yang diberikan Ladara ini sangat positif pada UMKM, khususnya tadi yang di NTT ya Bu ya? Iya, betul. Baik, ini sepertinya perbincangan kita semakin menarik. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk dua narasumber saya, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali lagi pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Masih di Zona Inspirasi pemirsa dan masih ditemani oleh dua tamu istimewa saya, yaitu Bapak Odo Manuhutu dan juga Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku CEO dari Ladara. Nah, saya ingin ke Ibu Nani terlebih dahulu, Bu Nani. Ya. Terakhir untuk Bu Nani, apakah harapan Ibu Nani ke depannya untuk produk-produk lokal bangga buatan Indonesia ini? Harapan Ladara ya. Harapan Ladara ke depan untuk produk lokal PBI dengan banyaknya inovasi-inovasi produk bangga buatan Indonesia. Kita selaku masyarakat juga harus memilih produk lokal hasil karya bangsa dibandingkan produk luar negeri karena produk-produk kita tidak kalah. Kemarin aja kita lihat coba produk Dior ya, itu dengan bangganya memakai ulos kita. Kenapa tidak kita yang punya sendiri kok nggak merasa bangga kalau kita punya memakai barang produk kita sendiri. Karena dengan memilih produk dalam negeri dapat secara langsung mendukung dan mendorong perkembangan para pelaku bisnis UMKM dan juga mendukung gerakan bangga buatan Indonesia secara nyata. Sama halnya dengan menggunakan platform Ladara yang juga membantu perkembangan bisnis kami di masa yang akan datang. Ingat, beli satu menemukan sejuta UMKM, semangat sejuta UMKM. Wow. Bangga, mari kita bangga buatan Indonesia. Mari bangga buatan Indonesia. Cuma hanya beli satu, tapi ini bisa menumbuhkan ribuan UMKM untuk tetap hidup gitu ya Bu Nani ya? Ya betul. Nah, baik saya ingin ke Bapak Odo terlebih dahulu. Pak Odo, melihat saat ini kan pandemi COVID-19 belum berakhir gitu ya. Sebenarnya apa sih kendala yang dihadapi oleh pemerintah ya dalam mengkampanyekan gerakan nasional ini, terutama ya ketika menghadapi COVID-19 atau pandemi ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi kendala utama yang kita lihat bahwa pemahaman tentang digital ini masih belum merata, dan ini disebabkan oleh pertama oleh tingkat penetrasi internet, kedua adalah pendidikan. Nah, untuk tingkat penetrasi internet ini, terima kasih ke Kominfo yang semakin mempercepat proses transformasi, mempercepat untuk akses internet yang rencana lebih dari 5.000 desa akan masuk koneksi internet 4G. Dan ini kunci utamanya dalam masa digital ini adalah koneksi terhadap internet. Kedua adalah bagaimana mengedukasi, tadi disampaikan, mengedukasi
mengedukasi masyarakat menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang produktif. Tadi disampaikan oleh Ibu Nani. Dan saya kira ada contoh-contoh di mana UMKM bisa tumbuh berkembang. Saya mau kasih contoh adalah produsen keramik Kaloka di Jogja. Mereka mereka mulai dari kecil sampai sekarang mempunyai bukan toko ya, showroom di Dubai dan pasarnya juga besar. Nah, inilah contoh UMKM yang mandiri dan bisa menjual produknya sampai dia membuka showcase di Dubai. Kedua saya ingin sampaikan adalah pada masa gerakan BB ini ada 3 produk yang paling banyak dibeli dan ini mungkin akan membuat kaget ke Ibu, yaitu pertama kosmetik. Ternyata kosmetik itu salah satu yang paling tinggi, mungkin karena orang suka Zoom, jadi harus berdandan dulu sebelum Zoom. Kedua adalah kuliner dan rumah tangga. Nah, bagaimana membantu UMKM ini? Nah, kita bersama teman-teman Himbara akan meluncurkan kembali namanya Digital Credit UMKM di Ciku pada 17 Juli ini. Pada tahun lalu kita Himbara menyediakan anggaran 4,2 triliun untuk kredit yang kredit yang mikro, jadi nilainya antara 15 sampai 20 juta. Nah, uniknya dari Digiku ini adalah proses pemberian kredit bisa diperoleh dalam kurang dari 15 menit. Jadi dan tanpa harus tatap muka. 15. Dan NPL-nya, non-performing loan-nya itu sendiri di bawah 3%. Artinya para UMKM kita yang mikro ini jujur-jujur, kemudian berintegritas, dan mereka ketika memperoleh uang tersebut, mereka manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Nah, rencana pada bulan depan akan kita luncurkan dan nilainya akan ditingkatkan 3 kali lipat sampai 2024. Harapannya dengan adanya kredit bagi UMKM ini akan lebih menumbuh kembangkan UMKM kita, bukan hanya di sektor-sektor seperti kuliner atau fashion, tapi di industri lain. Dan salah satu yang kita akan dorong di Kemenko Marves adalah untuk game-game. Dan game-game ini nilainya cukup besar, lebih dari 20 sampai 30 miliar dolar. Nah, ini kita belum manfaatkan. Yang ada sekarang Indonesia justru kebanjiran game-game internasional. Nah, bukan kita anti dengan game-game internasional, tapi saya kira masyarakat, anak-anak muda kita bisa membuat game, dan game-game ini nilainya besar yang perlu kita kelola lebih baik. Baik. Memang potensinya yang luar biasa yang dimiliki oleh UMKM yang ada di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang semakin inovatif begitu ya Pak Odo ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nani dan Pak Odo atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga ini harapan kita, semoga dengan adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia ini ya semakin tinggi lagi loyalitas dan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia, produk lokal, dan pastinya sukses terus untuk Ledara ya. Semakin berkembang lagi Ibu Nani. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangan 2 tamu saya, dan terima kasih pemirsa atas waktunya. Saya Amanda Haj pamit undur diri, sampai jumpa.